Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurida dengan NIM 8420223001. Saya dari Universitas Primagraha, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan target market yang diminati konsumen dari mata kuliah kewirausahaan dalam bidang matematika dengan dosen pengampu Ibu Sastika Astri Dewi MPD. Sebelum saya menjelaskan tentang menentukan target market yang diminati konsumen, saya akan menjelaskan target market itu apa sih? Target market adalah sekelompok konsumen spesifik yang menjadi sasaran utama suatu produk atau jasa. Dengan kata lain, sekelompok orang yang paling mungkin tertarik dan membeli apa yang Anda tawarkan. Dengan penjelasan tersebut, itu artinya target market ditentukan dari sekelompok orang. Contohnya seperti toko pet shop. Toko pet shop itu kan barang yang dijual adalah makanan hewan yang terdiri dari pakan kelinci, kucing, anjing, hamster, dan lain sebagainya. Selain itu pula ada mainan, tempat minum, terus hingga bak pasir. Dari contoh yang saya jelaskan, jadi target marketnya sekelompok orang yang pencinta hewan. Jadi kita tahu sekelompok pencinta hewan ini yang diminati barang konsumennya yaitu pakanan anjing, pakanan kelinci, pakanan hamster, dan lain sebagainya. Dari yang saya jelaskan tadi, tentunya kalian semua pasti sudah mengetahui apa itu target market. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan target market yang diminati konsumen. Di materi ini ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama, segmentasi pasar. Kedua, perilaku konsumen. Ketiga, penelitian pasar. Dan yang keempat, positioning produk. Pastinya kalian bertanya-tanya dong, kok target market yang diminati konsumen itu tentang segmentasi pasar, perilaku konsumen, penelitian pasar, dan positioning produk. Kenapa enggak langsung aja produknya disebutin gitu kan ya? Enggak begitu ya. Tapi kita harus cari tahu dulu apa itu segmentasi pasar. Nah, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar terlebih dahulu. Segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar yang heterogen atau beragam menjadi sekelompok yang lebih homogen atau seragam. Berdasarkan karakteristik kebutuhan, keinginan, atau perilaku konsumen, masing-masing kelompok ini kemudian disebut sebagai segmen pasar. Dengan melakukan segmentasi, perusahaan dapat mengidentifikasikan target market yang lebih spesifik dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Mengapa sih kok bisa disebut sekelompok heterogen dan homogen? Jadi begini ya teman-teman, masyarakat Indonesia ini kan termasuknya heterogen, yaitu beragam, ya kan? Nah, kita ini kan lagi ngebahas tentang kewirausahaan yang diminati konsumen. Jadi kita itu mengelompokkan biasanya perusahaan akan menciptakan suatu barang atau menjual barang dari tergantung si konsumen yang ditujunya. Misalnya, kita ini pengusaha, terus kita mau menargetkannya si pelajar. Jadi bentuk barangnya itu tuh yang paling diminati pelajar itu pasti yang utama seragam. Dari seragam SD, SMP, dan SMA. Bahkan bukan pelajar saja yang meminati seragam, yaitu pekerja kantoran, yaitu yang diminati si pekerja perkantoran ini jas, kemeja, celana bahan, dan lain sebagainya. Dari segmentasi pasar, tentunya ada tujuan segmentasi pasar. Nah, apa aja sih tujuannya? Tujuan dari segmentasi pasar yang pertama meningkatkan relevansi, kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga meningkatkan efektivitas. Artinya dari meningkatkan referensi itu pesan pemasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan masing-masing segmen. Jadi kayak kebutuhan dan keinginan itu dari si konsumen, pasti masyarakat Indonesia itu membutuhkan pangan, yaitu kayak semacam beras, terus kayak lauk pauk, kayak gitu ya teman-teman contohnya. Terus keinginan, kalau keinginan itu seperti kayak kita membeli handphone, itu keinginan. Dan juga kayak membeli rumah, itu namanya keinginan ya teman-teman. Lanjut, meningkatkan efisiensi, artinya perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, berarti perusahaan dapat membagi dan menggunakan sumber daya yang memiliki seperti uang, tenaga kerja, peralatan, waktu, dan lain-lain dengan cara yang paling optimal untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Ini biasanya contohnya itu seperti kayak jasa les privat. Di meningkatkan efisiensi itu kan ada kata uang, yaitu artinya
penghasilan atau pembayar tenaga pekerja. Nah, di sini juga ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu dari les privat itu apa? Tutor. Nah, si tutor tuh pasti dibayar oleh perusahaan les privat itu. Nah, di sini juga ada peralatan. Nah, dari jasa les privat ini kita membutuhkan peralatan. Contohnya seperti pensil, buku, spidol, dan lain sebagainya. Kalau waktu biasanya contohnya masuk kerja, misalnya kayak tutor, masuk kerjanya itu dari jam 1 sampai jam 5. Karena banyak-banyaknya itu si pelajar yang mau ingin les datangnya pada siang hari sampai selesai. Oke, kita lanjut mengenai tentang meningkatkan efektivitas, yaitu artinya strategi pemasaran yang lebih tertarget akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dari yang saya jelaskan tadi, itu benar ya teman-teman, berarti dari contoh-contoh sebelumnya juga, nah kita tuh harus menentukan target, terus kayak peminatnya siapa, lalu itu barangnya seperti apa ya teman-teman. Next ya teman-teman, kita akan menjelaskan tentang perilaku konsumen terhadap suatu barang. Nah, bagaimana sih perilaku konsumen terhadap suatu barang? Nah, jadi perilaku konsumen yaitu tindakan atau aktivitas individu dalam mencari pembeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara sederhana, perilaku konsumen adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dimulai dari saat mereka tertarik dengan suatu produk hingga setelah mereka yang menggunakannya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu tentang faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini nih ada dua macam, yaitu psikologis dan personal. Pasti psikologis itu, nah psikologis itu termasuknya kayak kebutuhan, motivasi, persepsi, sikap, pembelajaran, dan kepribadian. Biasanya contohnya itu internal kayak kebutuhan, yaitu kayak sandang pangan. Kalau motivasi biasanya contohnya itu dari benak pikiran kita sendiri. Contoh barang dari persepsi biasanya si konsumennya yang memilih sendiri atau merequest. Contohnya itu kayak seperti kue ulang tahun gitu tuh biasanya request si konsumennya, maka si penjual akan menyetujuinya. Kalau sikap yaitu barangnya dari dalam Indonesia, seperti sayuran lokal. Kalau contoh barang pembelajaran yaitu biasanya bahan ajar cetak, bahan ajar non cetak, peralatan sekolah atau media pembelajaran. Lalu ada personal, di sini juga ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, gaya hidup, dan ekonomi. Biasanya contohnya itu kayak skincare, terus fashion atau baju. Nah, kan di sini juga tertera ada jenis kelamin, usia juga ada, pekerjaan juga, gaya hidup juga, dan ekonomi harganya itu murah apa tidaknya. Oke, next saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal, yaitu ada sosial dan situasional. Nah, sosial itu kelompok referensi, keluarga, kelas, sosial, dan budaya. Biasanya contoh barangnya itu kayak kita nih konsumen, kita tuh ingin membeli HP atau laptop, pasti butuh referensi dari keluarga, kelompok, atau teman sekitarnya. Seperti itu ya teman-teman. Situasional. Situasional itu waktu, suasana, kondisi fisik, dan kondisi sosial. Berarti contohnya itu kayak jasa ya teman-teman. Kalau misalkan itu biasanya kayak terapi, kayak seperti itu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke penelitian pasar. Penelitian pasar adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang relevan dengan suatu situasi pasar tertentu. Tujuan utamanya dari penelitian pasar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam tentang pasar, konsumen, produk, dan persaingan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian pasar, biasanya ada contohnya. Lalu bagaimana sih contoh penelitian pasar itu? Karena saya dari jurusan pendidikan, maka saya akan memberikan contoh penelitian pasarnya yaitu jasa les privat. Penelitiannya itu satu, mengidentifikasikan karakteristik siswa yang menggunakan jasa les privat. Yang kedua, mengetahui materi pelajaran yang paling banyak diminati
Yang ketiga, menganalisis metode pembelajaran yang disukai siswa dan orang tua. Yang keempat, menentukan kisaran biaya les yang terjangkau dan kompetitif. Yang kelima, meningkatkan pesaing utama dan keunggulan kompetitif mereka. Terus juga ada metodologi penelitian. 1. Populasi. Yang kedua, sampel. Populasi itu apa sih? Populasi itu siswa sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Jadi kayak populasi itu kayak targetnya gitu ya. Kalau sampel itu diambil secara acak sejumlah atau jumlah siswa dan orang tua. Biasanya itu tuh kayak kuesioner, jadi mengerjakan si kuesioner itu. Di penelitian pasar juga ada metode pengumpulan data. Nah, kayak kuesioner, wawancara, pervasi, dan analisis data. Ternyata di penelitian data juga ada pertanyaan penelitian terhadap konsumen. Yang pertama, materi pembelajaran apa yang paling sering menjadi alasan orang tua mencari jasa les privat? Yang kedua, mempelajari apa yang paling efektif menurut siswa dan orang tua. Yang ketiga, beberapa banyak waktu yang ideal untuk setiap sesi les privat. Yang keempat, berapa kisaran biaya les? 5. Berapa kisaran biaya les yang dianggap terjangkau oleh orang tua? 6. Faktor apa yang paling mempengaruhi pemilihan lembaga les privat? Ketujuh, ketersediaan tutor dengan latar belakang pendidikan yang sesuai merupakan faktor tingkah. Yang kedelapan, bagaimana peran teknologi dalam proses pembelajaran les privat? Jadi intinya kalau kita membuka jasa les atau membuat suatu karya itu harus menanyakan ke konsumen dulu. Yang tadi barusan saya jelaskan yaitu contoh dari produk jasa, dan sekarang mencontohkan produk makanan. Sama aja ada tujuannya. Tujuannya itu kayak mengetahui rasa, kemasan, harga yang disukai konsumen untuk produk makanan baru. Terus yang kedua tuh metode juga. Nah, metodenya itu kayak tes rasa, survei online, fokus group discussion. Terus yang ketiga itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kayak bagaimana Anda menilai rasa produk ini? Apakah kemasan produk ini menarik perhatian Anda? Terus berapa harga yang Anda anggap wajar untuk produk ini? Jadi kita dapat belajar dari penelitian pasar. Kalau misalkan mau buka usaha, kita harus survei dulu ke konsumen. Apakah konsumen suka seperti ini rasanya, atau kemasannya suka seperti ini? Kalau misalkan suka, oke, kita langsung aja buat produknya. Kayak gitu ya teman-teman. Next ya teman-teman, kita akan ngebahas positioning produk. Nah, positioning produk itu apa sih? Jadi positioning produk itu adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan persepsi yang unik dan spesifik di benak konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Dengan kata lain, positioning adalah upaya untuk membuat produk menempati posisi yang berbeda dalam pikiran konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Ya, kayak contohnya tuh sistem PO itu tuh bisa, apalagi kayak membuat desain baju itu juga bisa ya teman-teman, itu produknya. Terus juga di sini ada 7 utama dari positioning produk. Nah, yang pertama tuh kayak membedakan produk. Apa sih membedakan produk? Membedakan produk itu kayak membuat produk Anda terlihat unik dan berbeda dari produk pesaing. Membangun citra merek, membentuk persepsi positif dan konsisten tentang merek Anda di benak konsumen. Terus kayak menciptakan nilai tambah. Menciptakan nilai tambah itu kayak menunjukkan kepada konsumen mengapa mereka harus memilih produk Anda daripada produk lain. Terus ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Apa itu? Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan sehingga mereka terus memilih produk Anda. Di sini saya mempunyai contoh sederhana dari merek air mineral. Misalnya, ada 2 merek air mineral. Merek A memposisikan dirinya sebagai air mineral yang sangat murni dan berasal dari air sumber mata air alami. Sementara itu merek B memposisikan dirinya sebagai air mineral yang kaya akan mineral dan sangat cocok untuk aktivitas olahraga. Misalnya kalau konsumennya yang suka olahraga, pasti si konsumen akan memilih merek B, sedangkan kalau konsumen yang biasa akan memilih merek A. Next ya guys, di sini saya akan menjelaskan contoh menentukan target market yang diminati konsumen. Pertama, ada kebutuhan masyarakat. Ada apa aja sih? Kayak anak sekolah membutuhkan seragam. Terus masyarakat juga membutuhkan makanan sehari-hari. Habis itu yang kedua nih, hobi sekelompok orang. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada
pemain bola. Pemain bola itu kan ada bola basket, bola voli, bola sepak. Kalau misalkan konsumennya pecinta bola pasti akan minat dengan bola. Terus ada gemar menulis dan membaca. Nah, si konsumen ini pasti minat banget sama buku novel, buku catatan, pensil, dan lain-lain. Dan ada juga gemar menggambar. Biasanya konsumen ini menyukai barang yang spidol, warna-warni, cat warna-warni, buku gambar, pensil, dan lain-lain. Jadi sekarang sudah paham ya, menentukan target market yang diminati konsumen. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan yang tadi, yang pertama itu kita harus menentukan target marketnya siapa. Terus yang kedua itu kita harus tahu minatnya si pelanggan ini, kayak kita harus menentukan sekelompok-sekelompoknya itu, dan kita juga mau di golongan di pengusaha yang mana, dan kita juga harus kayak mengasih survei atau mengasih testimoni terlebih dahulu ke konsumen supaya konsumen itu menyukai. Guys, sepertinya pembahasan dari saya sudah selesai dan saya menjelaskan dari referensi yang di sini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.